asli Tionghoa. Adik-adik percaya kan kokolik Tionghoa? Kira-kira kalau diperhatikan kokolik mananya sipit apa belum? Kalau ada yang mengatakan belum, itu fitnah. Sipit, walaupun kokolik matanya sipit, alhamdulillah dari bukan empat mata spesial Ramadan Trans 7. Obat hati itu siap kokolik mendapatkan sebuah syair burung pipit di pulau-pulau, biar kokolik sipit katanya mirip antilau. Apa kabar bapak ibu-ibu ina-ina ama-ama semuanya, ada apa kabar semuanya? Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini dalam suasana bulan Muharram 1443 Hijriah. Di bulan Muharram ini kita sudah lebih baik daripada tahun yang lalu, betul? Karena Islam mengajarkan barang siapa umat Nabi Muhammad yang bisa menjadikan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, tahun esok lebih baik daripada tahun ini, hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Wahwa Rabbil. Jadi orang sombong sama orang jahat ini beda tipis. Jadi kalau kita bisa berubah lebih baik, maka insya Allah umat yang beruntung, yang meraih keberkahan. Kalau mau tanya kepada adik-adik, mau berkah tidak? Mau berkah tidak? Orang yang hidupnya berkah, insya Allah meninggal husnul khotimah. Orang yang meninggal husnul khotimah, insya Allah tempatnya di surganya Allah. Mau berkah? Pokoknya masuk Islam, maaf bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, ina-ina, ama-ama, kiai. Pokoknya masuk Islam itu hijrah ke agama Islam sudah 27 tahun. Kenapa pokoknya masuk Islam? Cuma satu, pengen cari berkah, bukan pengen cari sukses. Berkah sama sukses ternyata beda tipis. Orang yang sukses belum tentu berkah, tapi orang yang berkah sudah pasti sukses. Perbedaannya di mana? Nanti kita bahas bapak ibu yang berbahagia. Adik-adik, mau masuk surga enggak? Mau masuk surga? Kalau ibu-ibu yang di belakang ini pak nih, yang di belakang bunda-bunda ini, ina-ina ini, tahu saya ditanya pak? Karena sudah kelihatan dari tadi kalau perhatikan kayak muslim, ibu-ibu yang di belakang semuanya wajahnya ibu-ibu calon-calon pokoknya surga. Dari tadi kalau perhatikan wajah ibu-ibu santriwati semuanya wajahnya penuh bercahaya karena kena sinar lampu. Insya Allah calon pokoknya surga. Kalau mau tanya, mau masuk surga enggak? Mau mati enggak? Enggak mau mati. Bagaimana mau masuk surga kalau tak mati dulu? Karena gerbangnya masuk surga itu adalah kematian. Mati dulu baru bisa masuk surga. Mati yang bagaimana pokoknya? Mati yang husnul khotimah. Mati yang husnul. Bagaimana nanti kalau kita matinya husnul khotimah? Maka ketika hidup raih yang namanya keberkahan. Kalau kita sudah raih keberkahan, bagaimana supaya hidup kita raih bagaimana supaya kita meraih keberkahan? Ini kita bahas Bapak Ibu. Makanya mohon maaf, nanti yang saya sampaikan ini bukan sembarang teori. Teori malam hari ini kalau Bapak Ibu ada yang mau dengarkan, insya Allah kalau mau diamalkan Pak, insya Allah yang punya harta jadi berkah, yang punya rumah tangganya jadi berkah, umur jadi berkah, usahanya jadi berkah, karir jadi berkah, insya Allah meninggal husnul khotimah. Yang aku sampaikan ini adalah hasil penelitian pengalaman seketuanya Kolim selama 17 tahun. Kolim itu masuk Islam karena pengen cari berkah. Begitu masuk Islam, pokok gali, pokok teliti apa itu berkah. Begitu dapat kunci-kunci berkah, ini ada kunci-kunci keberkahan. Kunci-kunci keberkahan yang diusahakan nanti ini bukan dari pokok ini, tapi langsung dari Allah dan Rasulullah. Pokok ini hanya meneliti Al-Quran dan hadis selama 17 tahun. Nih Pak, nanti bisa dapatkan buku ini. Kita akan buka 1 jam lebih
Sisanya nanti silakan baca di buku ini. Ini dakwah fil qalam, dakwah dengan cara menulis, efisiensi panjang masa. Sudah habis, jadi kurang hampir 1 juta eksemplar. Ini kalau diceramahkan 5 jam, waktunya nggak cukup. Sementara waktu kita terbatas. 17 Januari tahun 1979, 42 tahun yang lalu, lahirlah seorang putra yang bermata sipit dari agama Buddha, namanya Ko Ho Lin. Nama aslinya Lin Hai Tai. Jangan suka dipanjang-panjangin. Itu memang nama asli Tionghoa. Nama lengkapnya Lin Hai Tai. Adik-adik, mohon maaf, pokoknya itu 1979 lahir, 1986 mulai masuk SD negeri Riau. Teman-teman kebanyakan yang beragama Islam memanggil nama-nama Tionghoa kesulitan. Di sekolah bukan dipanggil Lim Hai Tai, sukanya dipanggil Tai. Ini serius Pak, bukan jorok, bukan. Tadi ini kisah lama. Makanya setiap pulang sekolah pokoknya menangis, lapor kepada ayah kandungnya, pokoknya seorang suruh minta pertanggungjawaban masalah nama. Kenapa dikasih nama Lim Hai Tai, dipanggil Tai? Protes. Karena Rasul mengajarkan hakul walidin ala waladi, wajiban ibu bapak terhadap putra putrinya ada 4. Salah satunya ayusinah sahu wa adabam, memberi nama yang cantik, ajarkan akhlak yang mulia. Kenapa dikasih nama Lim Hai Tai, dipanggil Tai? Protes. Pulang sekolah nangis. Kata ayah kandungnya, kokolim tanggil awan, ini bahasa planet. Ali-ali pulang sekolah nangis-nangis, mereka tidak aman. Kenapa kamu menangis? Kau katakan, Papa, buat mulai kotor Lim Hai Tai-nya tonjong buat Tai hanya. Ayah, saya tidak mau kalau dikasih nama Lim Hai. Bukan jorok lagi kan? Mitanya, masa siap orang seganteng saya di sekolah dipanggil Tai? Protes. Begitu protes, namanya diganti menjadi Rusmantoro. Rusmantoro itu nama sekolah. Suka dipanggil Rusmantoro. Mohon maaf Bapak Ibu, kata lagi serak, jadi harus dibahasakan terus Pak. Kalau suaranya habis. Itulah kondisi masa kecil zaman dulu Pak. Adik-adik tidak boleh memanggil dengan gelar-gelar yang tidak dia sukai, ya. Makanya pesantren kiai kita, Yayasan Nurul Huda, dari MI sampai Aliyah, ada tahfidnya. Alhamdulillah, anak-anak diajarkan untuk menghafal Al-Quran. Di dalam surat Al-Hujurat sudah Allah larang, wala tanabazu bil alqab. Tak boleh saling panggil memanggil dengan gelar-gelar yang tidak dia sukai. Namanya Muhammad Abdul Fadil, orangnya ganteng, badannya hitam, dipanggil Mr. Black. Tak boleh. Haram punya ada. Namanya Siti Aminah, karena badannya gede, dipanggil Mrs. Jumrah. Tak boleh. Itu gelar-gelar yang tidak disebut hukumnya haram. Tak boleh. Kokoli 1992 selesai SD, langsung masuk SMP. Begitu masuk SMP, pas umur 15 tahun, tahun 1994 naik kelas 3 SMP, Kokoli jatuh cinta kepada agama Islam. Hijrah masuk agama Islam. Dari rumah Dumai pindah ke Duri. Jadi kurang hampir 130 km. Dumai Duri, ilustrasinya Lombok Barat ke Lombok Utara, 130 km. Diislamkan oleh seorang kiai. Pas naik kelas 3 SMP, habis sholat maghrib dalam sebuah masjid,
detik-detik pokoknya mau diislamkan, dipegang tangan kanannya pokoknya Ananda Ling Hai Tai. Apakah Anda masuk agama Islam panggilan dari hati nurani sendiri? Iya Pak Kiai. Bukan karena ternyata apa ternyata Pak Kiai? Tiga tak, harta, tahta, dan wanita. Oh tidak Pak Kiai. Saya masuk Islam bukan karena seorang wanita ingin menikahi seorang wanita. Tidak Pak Kiai. Ikuti Pak Kiai mengucapkan dua kalimat syahadat. Siap Pak Kiai. Asyhadu an la ilaha illallah. Pokoknya kerepotan. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang Tionghoa sehari-hari menggunakan bahasa Tionghoa. Pertama kali ketemu bahasa Arab, lidah pokoknya kerepotan. Diulang berkali-kali. Ketika sudah fasih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi dan mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan mengakui bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ribuan yang mengatakan syah Allah Akbar. Syah jadi muslim, namanya langsung diganti menjadi Muhammad Osman Ansori. Muhammad Osman Ansori itu nama muslim koko. Tapi ketika dakwah di layar kaca dimulai tahun 2005 dari sebuah kontes audisi yang bernama kontes Dai TPI. TPI sekarang berubah jadi NMC TV. TPI tahun 2005 mengadakan 3 kontes. Dai, KDI, sama API. Kalau KDI kontes dangdut TPI, yang terkenal sekarang Nasar. Itu dari KDI. Kalau API, Akademi Pahlawan TPI, yang terkenal sekarang Rina Nose dan Sulit. Satu rating mereka. Mereka di KDI, mereka di API. Pokoknya di DAI. 20 finalis DAI terbaik Indonesia yang daftar DAI dari udah ribuan. Yang datang cuma 20 orang mewakili provinsi. Semua yang daftar terbaik. Ini hanya mewakili provinsi. Pokoknya mewakili provinsi Riau, Sumatera. Mewakili Jakarta namanya Zaki Mirza. Pokoknya mewakili Riau. Begitu menjadi finalis dari KP tahun 2005. Pertama kali dapat undangan ceramah di Hong Kong. Buat 11.000 TKW yang di Hong Kong. Hong Kong membawa acaranya fasenya luar biasa. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, sampailah kita kepada yang kita nantikan dari ceramah agama oleh finalis Dai TPI dan Dai Ilusionis Perang 7 Ilusian Jakarta Indonesia kepada Al-Karom Ustaz Limbau Tai. Ya salam, Limbau Tai dipakai Limbau Tai. Begitu pokoknya masuk agama Islam. Namanya Muhammad Osman Ansori. Bagi dakwah di layar kaca, di layar audisi kontes Dai, pokoknya mempopulerkan nama Tionghoa, nama Lim. Lim itu marga. Jadi anak-anak mama kalau punya teman orang Tionghoa, nama itu marga. Sama seperti orang Lombok. Lombok itu marganya di awal. Contoh lalu, ada lalu sini kan? Lalu itu marga, marga betul? Betul? Lim Hai Tai marga, Lim Suyong, Lim Sui King itu marga, bukan marga satwa, bukan. Marga, kumpulan. Lim Hai Tai pakai nama Lim, tak mau pakai nama Atai. Kalau Atai tak takut pakai motoran lagi Pak, pakai nama Lim saja. Dia lebih akrab sama jamaah, Lim lebih santai, dipanggil Koko. Koko itu abang. Kiai Haji Abdullah Gimnastian dari Sunda dipanggil AA. Gimnastian. AA Gim itu dari Sunda Bandung. Koko Lim Tionghoa Sumatera. Jadi Koko Lim itu artinya abang Lim, Mas Lim, AA Lim, bukan Lim. Jadilah Koko Lim. Begitu sudah syah jadi seorang muslim, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan aku bersaksi dan mengakui bahwa baginda Nabi Muhammad utusan Allah. Ribuan yang mengatakan syah, Allah Akbar. Syah jadi muslim. Boleh balik lagi ke rumah. Balik lagi ke rumah, Pak. 3 bulan kemudian baru ketahuan sama ayahnya Kokolin. Begitu ketahuan, bukan hanya diusir, tapi diasingkan dari keluarga. Dihubungi semua om tante yang ada di provinsi Riau. Jangan terima yang namanya Kokolin. Sudah jadi anak yang durhaka, diam-diam keluar dari agama Buddha. Ayah Kokolin suaranya kencang, tapi mohon maaf tidak bisa huruf R. Kalau ngomong hari-hari ali-ali, lu orang, ular lari lurus, hanya R memang sulit pakai. Kokolin juga adik-adik sulitnya huruf R. Kokolin itu dulu sulitnya huruf R itu gak bisa. Pertama kali belajar metode membaca Al-Quran alias Iqra metode membaca Al-Quran. Kokolin belajar Iqra cuma 1 pekan, cuma 7 hari. Hari ke-8 sudah bisa baca Al-Quran, walaupun sedikit tertatih-tatih. Karena sebelum masuk Islam, Koko sudah belajar Iqra seorang diri, otodidak. Tapi jujur ketika belajar Iqra, Kokolin paling tidak suka kata huruf roh. Roh paling tak suka. Roh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Tapi kalau diusahakan untuk asal, dia apa? Oleh karena orang diam-diam masuk Islam ya, sudah ketangkap basah. Iya Pak. Lu orang masuk Islam? Iya Pak. Kalau orang masuk Islam, sekarang orang keluar dari rumah. Adik-adik, gara-gara Kokolin mendalami agama Islam sampai jatuh cinta kepada agama Islam, cuma ingin cari berkah supaya nanti meninggal husnul khotimah bisa lewat yang bernama di surganya Allah. Gara-gara mendalami agama Islam sampai jatuh cinta agama Islam, Kokolin diasingkan dari keluarga. Kokolin tak punya orang tua, tak punya tempat tinggal, Kokolin tak punya sanak famili. Apakah lantas Kokolin putus asa kembali ke agama Buddha? Tidak. Kokolin punya prinsip. Kokolin boleh tak punya siapa-siapa, tapi jangan sampai Kokolin tidak punya Allah Subhanahu. Allah pemilik langit, bumi dan seisinya. Hijrah Dumai ke Duri. Dumai Duri balik lagi Pak, dari Lombok Timur ke Lombok Barat. Hijrah. Ilustrasi Pak, Dumai Duri itu Lombok Utara sampai ke Lombok Barat. Hijrah. Baik dari hijrah ketemu seorang kiai besar yang ada di Riau. Sama dia tadi, Kokolin diangkat sebagai anak asuhnya. Masuk Islam naik kelas 3 SMP, langsung ke sanawiyah. 1995 selesai sanawiyah. 1995 Kokolin dialiyahkan di Pondok Pesantren Modern Darul Qalam Bintun Jayanti Balaraja Banten, pesantren dari alumni Gontor. Almarhum Musa Jeffrey Al-Bukhari, Ma'a Apoy Wali Pen. Kita sama-sama satu alma mater di pesantren Darul Qalam cabangnya 8 Cimanuk. Penasaran Pak? Berangkat lagi ke Jawa Timur, tempatnya di Malang, di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran, Pondok Pesantren khusus menghafal Al-Quran. Mohon maaf adik-adik, Bapak Ibu, jadi Islam yang ke-5 tahun, Kokolin mulai menghafal Al-Quran. Pesantrennya Rodatul Muslimin, Desa Makmul, Kecamatan Bulu Lawang, Malang, Jawa Timur. Apa Muhsin, seorang ulama Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Di sana menghafal 5M ini metode yang Koko gunakan. Ketika menghafal Al-Quran, menghafalnya sedikit mudah. Mudah ketika menghafal Al-Quran, ketika menghafal apa yang kita hafal, kita paham. 5M. Apa itu 5M? Nanti silakan baca di sini. Ketemu Pak. Kalau mau buka, nanti waktu tak cukup. Baca di sini.
Dengan metode 5M ini alhamdulillah adik-adik 1 tahun 8 bulan dengan izin Allah Kokolim menyelesaikan hafalan Quran 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Wa hadza i'jazul Quran. Inilah salah satu mukjizat kehebatan Al-Quran yang langsung Kokolim pribadi buktikan betul ternyata Al-Quran itu bisa dihafal. Siapa yang hebat? Yang hebat adalah Al-Quran, bukan penghafal yang hebat. Ketika umur 6 tahun langsung Bapak letakkan di pondok pesantren tahfidz Al-Quran putri anak-anak. Namanya pondok pesantren tahfidz Al-Quran putri anak-anak Yanabiul Quran. Desanya Depok, Kudus, Jawa Tengah, dekat makam Sunan Kudus. Sekarang sudah menghafal 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Siapa yang hebat? Yang hebat bukan anaknya, yang hebat adalah Al-Quran. Sebelum Allah ciptakan otak manusia, terlebih dahulu sudah Allah desain di otak. Didesain sama Allah. Desain untuk apa didesain? Didesain untuk mencerna firman-firmannya Allah yang bernama Al-Quran. Makanya otak kita ini bisa menghafal Al-Quran. Makanya kita bangga, Pak ya, kita bersyukur ya, pesantren hosting ada tahfidz Al-Quran. Alhamdulillah. Selesai menghafal 30 juz 1 tahun 8 bulan, tahun 2001 Kokolim berangkat ke Jakarta. S1-nya Institut PTIQ Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Lebak Bulus, Jakarta Selatan. S1-nya gratis beasiswa karena membawa hafalan Quran 30 juz. 2005 selesai S1 dapat titel SQ Sarjana Al-Quran. Jadi adik-adik, halo, masih hidup? Masih. Jadi kalau yang hafal Al-Quran ya, nanti kalau kalian sudah hafal Al-Quran, kalian kuliahnya gratis, S1-nya gratis, mau masuk kedokteran gratis, TNI gratis, masuk Polri gratis, minimal kalau mau kuliah PTIQ gratis, perguruan tinggi ilmu Al-Quran Lebak Bulus dikasih asrama, kuliahnya gratis, syaratnya hafal 30 juz. Kalau putri namanya IIQ, Institut Ilmu Al-Quran, samping PTIQ, gak jauh. Pasal Jumat kejemputan. S1-nya juga gratis. Syaratnya hafal 30 juz. 2005 satu selesai titelnya SQ Sarjana Al-Quran. 2005 seterusnya S2 masih di PTIQ mengambil jurusan konsentrasi ilmu tafsir. S2-nya selesai dapat titel MAG, Master Alam Goib, Master Agama, disetarakan Master of Art, SQ dan MA. Bapak Ibu ingat mohon maaf, jadi kunci-kunci keberkahan bukan dari Kokolim, tapi ini langsung dari Allah dan Rasulullah. Kokolim hanya meneliti Al-Quran dan hadis selama 17 tahun. Kalau mau tanya, enak-enak anak bapak mau berkah kan? Mau berkah? Mau berkah? Bapak suruh tanya nih, mau pilih berkah atau mau pilih sukses? Ayo, sukses atau berkah? Yang kita cari adalah berkah. Setuju? Cari apa? Berkah. Adik-adik yang menghafal Al-Quran masuk pesantren yang dicari adalah berkah, bukan sukses. Berkah. Kokolim emangnya berkah sama sukses Kokolim beda. Beda tipis. Orang yang sukses belum tentu berkah. Orang yang berkah sudah pasti sukses. Sukses itu hanya memberi kita kebahagiaan di dunia. Berkah memberi kebahagiaan dunia sampai alam akhirat. Karena sukses itu lapangnya duit. Semakin banyak duit, semakin sukses. Tapi belum berkah. Pertanyaan begini Pak, duit yang sukses itu rubah jadi berkah. Duit yang memberi kita kebahagiaan di dunia rubah. Bagaimana ini duit bisa memberi kita kebahagiaan di alam kubur sampai di alam akhirat? Karena rata-rata di dunia
ini ada yang minta sukses, ada yang minta berkah. Betul nggak dia? Betul? Dalilnya mana kemarin? Baca surah Al-Baqarah ayat 200 sampai 201. Di sana Allah berfirman, "Fa'inan nas," maka ada di antara manusia mayyaqulu yang berdoa atau meminta, "Rabbana atina fid dunya," di dunia dia minta hidup yang layak, minta kesehatan supaya bisa cari duit, minta rumah, minta jabatan, minta rezeki yang banyak. Begitu dikasih apa yang dia minta, tak pernah dia perjuangkan sebagian di jalan Allah. Tak pernah Pak. Tak pernah bantu pondok pesantren, atau tak pernah bantu masjid, atau tak pernah bantu musola, tak pernah nyantuni anak yatim, tak peduli kepada kaum duafa, tak pernah. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, maka dia tak dapat kebahagiaan di akhirat. Yang dapat cuma apa? Kebahagiaan di dunia alias cuma sukses. Tapi lalu fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi ada sahabat yang berdoa minta di dunia dia minta kebahagiaan. Itu doa apa ya? Doa apa namanya? Doa sapu jagat. Sering dibaca kan? Sering. Kalau wali pen, tahu wali pen? Wali pen apoy, paham, itu teman sekelas kok boleh, teman sekelas sampai rating kan? Kalau wali disyairkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina dunia dia meminta, apa yang dia minta? Di dunia dia minta kebahagiaan, minta rumah, minta mobil, minta jabatan, minta hidup yang layak. Begitu dikasih apa yang dia minta, sebagian dia bantu buat jalan Allah. Dibantu tak sebagian? Dia bantu pesantren, dia bantu masjid, dia bantu musola, dia bantu majelis taklim, dia santuni anak yatim, dia rumah dan sebagainya. Maka akhirnya dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat, alias berkah. Karena dia berkah dan bonus. Apa bonusnya? Wakina ada benar. Dia dihindarkan siksa api neraka, alias masuk surga. Ada yang minta sukses, ada yang minta berkah. Bapak Ibu, kira-kira minta sukses apa minta berkah? Sukses apa berkah? Yang kita cari adalah berkah. Sukses namanya apa tadi? Duit. Tahu duit Pak? Tahu duit? Ini adalah duit. Ini adalah duit. Nih. Ini adalah duit. Salah ambil. Tak fokus ya. Tak masalah. Tak masalah. Ini namanya apa? Namanya apa? Isu apa duit? Isu apa duit? Kalau kita mengatakan ini tisu, alhamdulillah, tandanya masih hidup. Bisa membedakan mana tisu, mana duit. Kalau kita masih hidup, itu tandanya Allah masih beri kita kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk menjadikan duit lama sukses rubah jadi berkah. Kesempatan untuk menjadikan ini duit yang memberi kita kebahagiaan di dunia rubah. Bagaimana ini duit bisa memberi kita kebahagiaan di alam kubur sampai di alam akhirat. Dikasih kesempatan untuk wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dikasih kesempatan untuk berjuang di jalan Allah, pertama dengan harta kita. Harta yang sukses berubah jadi berkah. Kapan ngomongin? Kapan? Sebelum ajal datang menjemput kita. Karena rata-rata nanti kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, ajal sudah datang, rata-rata manusia minta ditunda oleh Allah, minta ditunda. Lalu kalau ditunda, minta, kalau ditunda
dan menjadi orang yang dermawan. Dalilnya mana? Dalilnya Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Kata Allah, sedekahkanlah sebagian rezeki yang diberikan kepada kalian, sebagian saja, sebelum ajal datang menjemput kalian. Kalau ajal sudah datang menjemput kalian, dia pasti akan berkata, wahai Allah, coba kau tunda kematianku sebentar aja ya Allah. Kalau kau tunda kematianku sebentar aja ya Allah, fa'asaddaqo, aku pasti akan bersedekah dan menjadi orang soleh alias dermawan. Tapi sudah terlambat. Pendaftaran di akhir. Kalau di awal itu namanya pendaftaran. Kenapa dia tidak sedekah? Dia baru sadar. Kenapa dia sadar? Dia baru sadar, dia baru sadar, dia baru beriman, baru percaya sama janji Nabi Muhammad. Apa janji Rasul? As-sadaqatu tawakkalul bala wa tutawwilul umur. Sedekah yang kalian keluarkan, baik sedekah wajib maupun sedekah sunnah, itu bisa menolak bala dan bisa memanjangkan umur. Sedekah yang kalian keluarkan bisa menolak musibah, bisa memanjangkan umur. Pak, mohon maaf, ibu memulai usia sudah 74, ibu Pak, ada di Jakarta. Masuk Islam sudah 16 tahun. Dia ini masih mu'allaf, lemah imannya. Karena tak bisa membaca, Bapak, tak bisa membaca. Sulit diajarkan agama, Pak. Tapi dia percaya kepada Allah. Dia orang zaman dulu. Imannya masih lemah, dia mu'allaf. Ibu kan 74 tahun, dia punya asma. Ada asma, tak boleh capek. Kalau capek dikit-dikit, kasihan Pak. Gak boleh kena debu, tak boleh capek, tak boleh kena asma. Pertanyaan COVID kemarin, pertanyaan Juni kemarin, ibu pokoknya kena COVID, kena corona, 18 hari hampir koma, hampir meninggal. Begitu kena corona, kena COVID, pokok telepon abang yang ada di Riau, Sumatera, di Banten, di Tangerang, telepon, Pak, Kak, Umi kena COVID, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa sih Dek? Kan abang sudah pesan, hati-hati jaga Umi kita sudah tua, punya asma. Sudah Pak, ini mah sudah ujian, terima saja. Sekarang kita sedang berada dalam sekolah kehidupan. Kalau sekolah kehidupan dikasih ujian terlebih dahulu, baru dapat pelajaran. Kalau sekolah formal, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi dikasih pelajaran dulu, baru dapat ujian. Tapi kalau sekolah kehidupan, ujian dulu, baru dapat pelajaran. Lalu sebagaimana Dek? Ya abang bantu doa lah, bantu doa. Ya jelas abang bantu doa. Abang tak bisa ke Jakarta, Jakarta lagi PPKM, tak bisa masuk Jakarta. Ya Bang, kalau abang sayang sama ibu kita, abang tak cukup bantu dengan doa, tak cukup dengan doa. Lantas, abang bantu dengan sedekah. Doa itu Pak, as-salatu lughatan ad-du'a. Salat menurut bahasa adalah doa. Salat gandengannya zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Zakat itu sedekah, namanya sedekah wajib. Bergandengan, tak bisa dipisahkan Pak. Satu paket, suami istri tak bisa dipisahkan. Doa harus dibayar dengan zakat, sedekah. Abang di samping bantu dengan doa, abang harus bantu dengan sedekah. Gimana caranya Dek? Abang sedekah, nawaitu shadaqah an ummi lillahi ta'ala. Aku sedekah atas nama ibuku karena Allah Ta'ala. Dia sedekah Pak. Adik pokoknya dia pakai Yasin sampai 6 kali Pak bolak-balik. Tapi siang-siang dia sedekah. Sedekah. Abang kakak sedekah atas nama ibu. Kita sedekah Pak. Koko sedekah atas ibu pemulih Pak. Alhamdulillah 18 hari sehat walafiat. Sekarang umurnya panjang. Alhamdulillah. Itulah janji Nabi Muhammad, sedekah bisa menolak bala dan bisa memanjangkan umur. As-sadaqatu tashudu sab'ina baban rasul. Sedekah yang kalian keluarkan
bisa menutup 70 pintu keburukan. Jadi bapak-bapak sebelum kerja pagi-pagi biasakan sedekah, walaupun cuma 1.000, 2.000 dan sebagainya, Pak. Bapak tolak-balak tutup 70 pintu keburukan. Ya Pak ya? Bu? Ibu punya anak? Nah, sana sholat Jumatan. Salah nggak Bu? Tak ada salah Pak, tapi kurang lengkap. Nah, sekarang di Jumat, kamu sana sholat Jumatan, ini ada duit 10.000, 5.000 selesai sholat buat kamu jajan, 5.000 kamu masukin kotak amal sedekah. Ajarkan dia sholat, ajarkan dia bersedekah. Sholat sedekah satu paket tak bisa dipisahkan. Makanya Nabi Ibrahim Pak apa yang diminta Pak? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa bi dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang pintar, hambamu, jadikanlah saya hambamu dan anak cucuku keturunanku hamba yang pintar mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu artinya Pak, gandengannya juga bayar zakat. Minta Pak ya, bapak anak biar pintar sholat, pintar sedekah, biar hartanya berkah, bapak juga berkah. Bu, kata Rasulullah SAW, karena meminta tasu, sedekah yang kalian keluarkan bisa menolak mati suul khotimah. Tapi dia sudah terlambat. Kenapa sudah terlambat? Karena ajal sudah datang menjemput dia. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah tiba, tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan, walaupun cuma sesaat. Namanya apa ini adik-adik? Di sini ada anak yatim nggak? Siapa yang tak punya ayah? Ada nggak yang laki-laki? Bapak sudah gede Pak, sudah gede. Jangan anak ada nggak yang tak punya ayah? Laki-laki. Tak punya ayah? Oke, sini sayang, sini sebentar, sini cepat. Sini sayang, sini pegang tisu sini. Sini sebelah kiri berdiri sini. Oke, berdiri. Oke, Ananda, pokoknya panggilnya Ananda saja ya. Ananda itu anakku. Ananda sudah pernah jumpa Kokolik belum sebelumnya? Belum. Berarti kita belum kenalan ya. Coba Adinda jangan sebutkan namanya. Berdiri kanan, berdiri. Ananda, coba tatap mata Kokolik, tatap. Kelihatan. Ananda ini nama lengkapnya pasti Rapi Ahmad. Namanya Rapi Ahmad ya. Sudah pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung. Insya Allah pasti pakai celana dalam. Betul kan Anda? Rapi Ahmad. Nanda Rapi Ahmad sih. Ahmad Nasir, Ahmad Soleh, Ahmad Hudul, tak rapi. Anda Rapi Ahmad sih. Pokoknya tadi Islam mengajarkan an-nadhafatu minal iman, kerapian kebersihan pangkal ananda orang yang beriman. Makanya Rapi Ahmad bukan Raffi Ahmad. Tisu apa duit saya? Ini tisu apa duit? Tisu. Coba ambil satu tisu, tarik. Jangan dirobek ya, jangan lagi mus, jangan. Pegang aja. Oke. Kalau itu tisu, ini namanya apa sayang? Nih. Korek. Ini namanya korek. Bahasa Lombok percek. Percek ya. Bahasa Indonesia ini korek api gas. Warnanya apa? Merah. Masih baru kan? Masih baru karena baru beli. Masih baru Pak. Perhatikan ya Pak ya. Masih baru Pak. Baru. Korapinya pegang korapinya. Tisunya minta ujungnya. Udah lepas. Nah lepas. Coba bakar. Allahumma sholli ala Muhammad. Bakar.
benang yang terawat. Cari garis. Ini kalau dia ada garis benang, ini punya duit asli. Kalau tak ada garis hitam, itu duit palsu. Itu duit asli, apa duit palsu? Asli. Asli, pakai short. Asli. Tak bisa pakai short ya, ya. Asli. Oke. Tangan kiri megang duit. Tangan kanannya begini. Gaya yang sama ya, agak tinggi. Yang sama ya. Orang punya masukin, enggak. Yang kuat. Oke, yang kuat ya. Yang kuat. Korek apinya mau kita bengkokin, kita pelintir. Yang kuat. Baca selawat ya. Indahan cerdil Pak, ceramah dengan ilusi. Ceramah pakai trik-trik sulap. Kalau itu menguasai ribuan trik sulap. Menggunakan sebagai media dakwah. Ceramah pakai sulap laksana Sunan Kalijaga yang berdawah pada media gamelan dan wayang. Pokoknya ceramah pakai media sulap-sulap yang spektakuler. Yang kuat, kita rekokin Pak. Baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau sholat bacanya mantra, simsalabim jadi apa? Astagfirullahaladzim. Adik-adik, orang Islam itu tak boleh baca mantra. Ya Allah, kompak lagi. Baginda Nabi Muhammad Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya agar baca mantra. Orang Islam harus baca Al-Quran dan baca sholawat. Kalau mencoba merubah sulap-sulap yang tidak Islami menjadi sulap-sulap yang Islami agar diberkahi oleh Sang Ilahi. Lepas dulu, lepas. Dia belum bengkok. Genggam yang kuat. Sholawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barokah dari sholawat, bengkoklah engkau. Bengkok. Sudah bengkok. Bengkok kan? Bengkok Pak. Pokoknya itu kalau ceramah paling takut melihat orang matanya melotot, mulutnya mangat, tapi kalau tak ada suara. Dibuka 4 mata, kata Tukul Arwana, inilah dia koko limbannya, bukan koko limban. Ini koko lim, bukan koko limban. Ananda bisa lurusin lagi nggak? Lurusin. Coba lurusin lagi misalnya. Bisa. Nanti koko ajarkan bagaimana terik-terik melunakkan benda-benda keras ya. Koko linggis, koko pelintir, bengkok. Pada lihat di hitam putih Pak, bisa putih, paku beton, bengkok. Korek api, sendok loyangin, bengkok. Ini terik-terik melunakkan benda-benda keras. Apalagi melunakkan hati seorang wanita. Sebentar ya, pegang. Pak, nanti Bapak kalau punya istri hatinya keras, suka melawan kepada suami, tak mau berbakti, kasih buku ini, kasih. Suruh dia baca, dapat hidayah, jadi istri yang solehah, insyaallah. Bu, ibu ketika nikah, wali yang pertama pasti ayah kandung, betul? La nikah illa biwaliyin, tidak syah sebuah pernikahan apabila seorang wanita dia tak ada walinya. Wali yang pertama pasti ayah kandung. Coba lihat, ketika ibu menikah sama suami, Pak, lihat istri kita ketika kita nikah, Pak. Bapak salaman sama bapak calon mertua kita. Wahai pria tampan, kunikahkan engkau dengan putri saya bernama A binti B, mas kawin C, dibayar tunai. Terima nikahnya A binti B dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Syah. Ini ayah salaman. Ini bapak kita mewakilkan surganya kepada ini pria calon suami kita. Artinya durhaka sama suami itu durhaka sama kedua orang tua kita.
Nanti baca di sini, baca. Kenapa suami itu surganya bisa pindah, Bapak Ibu? Jadi Bapak kalau punya istri hatinya keras, kasih makasih. Sama, Bu, 2 menit ya, Bu. Ibu nanti kalau punya suami tak sayang sama orang tua, tak sayang sama anak, bahkan sama mertua tak sayang, kasih buku ini, kasih. Suruh baca, insya Allah jadi suami yang sayang sama orang tuanya, mertuanya, istri dan anak-anaknya. Pak, mertua orang tua, dua-duanya orang tua kita. Bapak kalau hartanya mau berkah, perhatikan kedua orang tua kita, perhatikan mertua kita. Dua-duanya orang tua yang tak bisa dibeda-bedakan. Betul Pak? Oke. Pak, nanti kalau Bapak Ibu punya anak suka melawan orang tua, artinya keras, suruh sholat susah, kasih buku ya, kasih buku. Suruh dia baca, dapat hidayah, insya Allah jadi anak yang berani sholat, berbakti pada orang tua. Ini di kantor-kantor Jakarta, mohon maaf Pak, orang-orang kerja kantor, dia dapatkan buku lalu dia baca Pak. Begitu dia baca, alhamdulillah dapat hidayah. Orang tuanya dia daftarkan haji, minimal dia umrohkan. Kenapa? Dia baru sadar, ternyata kunci keberkahan ada di keriduan kedua orang tuanya. Siapa yang lebih memuliakan orang tuanya, hidupnya semakin berkah. Dibaca di sini. Tanda, ini namanya uang, panggilannya duit. Dia ini kalau masuk daerah Lombok, namanya berubah jadi kepeng. Kepeng Pak ya? Kepeng. Masuk daerah Sumatera Utara, di kampungnya Buya Ikri Sumbar Pak, Padang, jadi pinti. Tapi beliau ini asli orang Medan, namanya ada Pak Lubis. Kuliahnya STQ, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, cabangnya PPIQ Pak. Kita sama-sama di sekolah tinggi Al-Quran Pak. Namanya Buya Ikri. Ya, dia tinggalnya di Padang, namanya Pinti. Kalau di kampungnya namanya di Sumatera Utara, namanya Hepeng. Masuk daerah Sunda, Jawa Barat, namanya Altos dan Acis. Nama daunnya Mani, apa saya? Mani. No love, no cry. No money, no dog. No kancing, no mall. Untung lagi tak ngomong ya. Cek dulu, ini kalau no kancing ngomong. Ada kancing nggak? Nah, itu kan no kancing ngomong. No love, no cry. No money, no dog. No kancing, no mall. Di tanah Arab namanya buah, jadi fulus. Apa saya? Fulus. Ada fulus mulus, tak ada fulus manfus. Ini aslinya duit. Tidak, Anda duduk sebentar ya. Nanti mau panggil lagi ya, sebentar aja. Pak, kita lihat coba. Duit apa yang ada? Sukses. Duit. Ini lambang apa? Lambang sukses. Pak, mohon maaf, kau wajarkan nanti Pak ya. Ini duit yang sukses. Tolong rubah jadi berkah. Ini duit Pak baru memberi kita kesenangan dunia Pak. Rubah bagaimana ini duit bisa memberi kita kesenangan. Ini Bapak ngagetin saya ya. Saya kira kesetrum saya Pak. Karena rata-rata kalau pegang yang berkabel, kok bisa kesetrum. Karena kok lagi pakai energi ini masalahnya. Ada energi tak boleh jatuh barang ya. Oke, ada bisa itu Pak? Masih ada baterainya. Cek. Bapak Ibu, duit lama sukses berubah jadi berkah. Kita bahas ya Pak, sehingga kita selesai Pak, tak panjang lebar Bu. Ini mau nggak berubah jadi berkah? Mau nggak? Pak, Bu, demi Allah ini lambang sukses Pak, lambang sukses. Dia belum berkah. Duit yang sukses, Bapak harus berubah jadi berkah. Ini
duit baru memberi kita kesenangan di dunia. Rubah Pak, bagaimana ini duit bisa memberi kita kesenangan di alam kubur sampai di alam akhirat. Betul? Artinya Bapak berjuang pakai harta, sedekah. Sebelum melanjutkan ini duit Pak, mau lihat duit kan? Nanti kita nyalakan lampu pakai suratnya boleh, pokoknya pakai tulis surat Pak sebagai filosofi dakwah. Mau Pak jadi berkah kan? Mau Pak jadi berkah? Sekarang kita kasih teori, kita kasih praktek langsung. Praktek seluruh ceramah Pak. Pokoknya hari ini ceramah Pak Safri dakwah itu semuanya ditampung dari Yayasan Ikrimah Syababul Quran Pak. Hotelnya, pesawat, BCR, penginapan, makan, lalu sebagian dibantu oleh yang punya acara. Sebanyakan beliau Bapak Ibu yang berbahagia. Selamat safari dakwah. Bapak mengajak Bapak berjuang pakai harta. Wajah hidup bi amwalikum, Bapak Ibu berjuang pakai harta, pokoknya pakai anfus, pakai jiwa Pak. Dengan ilmu, dengan tenaga, tinggal di keluarga sudah 1 bulan dan sebagainya, tak apa. Pokok berjuang pakai jiwa, Bapak Ibu berjuang pakai harta. Setuju Pak? Karena harta ini maksudnya sebagai Allah jadi berkah. Silakan coba, pokok mau silakan untuk operasional tambahan operasional safari dakwah bersama Syababul Quran. Silakan Bu, Pak, silakan ya. Duit yang sukses rubah jadi berkah. Nanti yang bersedekah Bapak Ibu yang jadikan duit langsung menjadi berkah bersedekah itu yang dalam kotak nanti kita doakan untuk siapa di atas sejadah. Siapa yang menginfakkan, Bapak berjuang pakai harta, kita berjuang pakai jiwa. Kita doakan mudah-mudahan hartanya berkah, umurnya panjang dan dengan husnul khotimah. Silakan tim Syababul Quran monggo sambil kita baca sholawat tibil qulub. Semoga kita baca surah ini yang sakit dengan bersedekah Allah angkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi Allahumma sholli Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Mudah-mudahan yang telah menginfakkan hartanya diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, diberkahi hartanya, meninggal insyaallah husnul khotimah. Amin ya rabbal. Pak, namanya apa ini? Duit. Ini lambang sukses. Rubah jadi berkah. Emangnya berkah itu apa? Berkah itu kata ulama ziyadah dan khair, bertambahnya kebaikan terus yang Allah berikan kepada kita, itu namanya berkah. Sesuatu yang banyak tapi tak mendatangkan kebaikan, sesuatu yang banyak tak mendatangkan
kebahagiaan, itu namanya tidak berkah. Contoh Pak, sebelum kita main Pak, Bapak siang malam cari duit lembur, punya prinsip time is money, waktu adalah duit. Tak pernah sholat 5 waktu. Begitu tak sholat waktu, dapat duit, tak pernah dia keluarkan sedekahnya. Sedekah yang mana? Sedekah terbagi dua. Tulis ya, sedekah terbagi dua. Pertama sedekah wajib, kedua sedekah sunnah. Sedekah wajib dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan berdosa, dapat murkanya Allah. Sedekah sunnah dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan tak berdosa. Itu hanya bonus saja Pak. Sedekah wajib namanya zakat. Zakat terbagi dua. Pertama namanya zakat mal, zakat harta. Yang kedua zakat fitrah. Zakat fitrah terjadi di bulan Ramadan. Zakat harta terjadi sepanjang kita masih bisa mencari duit. Wajib keluarkan zakat hartanya paling kecil 2,5%. Setuju kan? Berapa lama Kolim? 3 sepat, 3 gabus, lebih cepat, lebih bagus. Kalau dapat harian, keluarkan harian, bagus. Kalau dapat bulanan, gajinya bulanan, keluarkan bulanan, bagus. Atau maksimal 1 tahun. Kecuali kalau dia petani, Pak, tunggu nisab menghasilkan pertaniannya Bapak Ibu. Maksimal 1 tahun. Kalau sampai 1 tahun tak dia keluarkan, Allah murka, berdosa, dicabut keberkahannya oleh Allah Pak. Dicabut keberkahan hartanya Pak. Karena sedekah wajib itu wajib dikeluarkan. Allah jelaskan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil harta mereka sebagai zakat harta mereka 2,5% untuk mensucikan harta mereka. Kalau kita ambil rampas Pak, itu namanya kriminal, masuk penjara Pak. Oleh karena itu nanti Allah yang ambil paksa Pak. Jadi kalau sampai 1 tahun Bapak tak keluarkan sedekah wajibnya, diambil keberkahan hartanya Bu. Mulai hati tak tenteram Pak, tak tenang, ninggalin utang, banyak utang Pak. Malam tidur tak pernah nyenyak, siang jadi orang hina. Mulai kehilangan kebahagiaan rumah tangganya. Rumah tangganya tak bahagia, siang malam berantem mulu Bapak Ibu. Anaknya tak berkah, mulai ada masalah Pak. Dicabut keberkahan hartanya, mulai kemalingan, kecopetan, kerampokan, kecelakaan, kebakaran. Ma'asoba min musibatin illa bi'idznillah. Ada satu musibah yang menimpa diri kalian kecuali dengan izin Allah. Wa ma'asobaka min hasanatin fa min Allah. Kalau kalian dapat nikmat itu datangnya dari Allah. Wa ma'asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kalau kau dapat musibah yang jelek, itu hasil perbuatan dirimu sendiri. Bu, Pak, sholat dan sedekah satu paket, tak bisa dipisahkan. Aqimus sholat wa atuz zakat, sepaket Pak, paket. Itu namanya apa Pak? Yang gede namanya apa? Yang gede? Tiang. Namanya apa dari? Tiang. Kok mau tanya? Kalau tak ada tiang, kira-kira ada atap nggak? Bisa atap diri nggak atapnya? Tak bisa, roboh. Mungkin nggak kalau tak ada tiang ini berdiri Pak? Tak mungkin. Pondasinya pasti tiang dulu Pak. Nih, pondasi yang gede Pak, tiangnya Pak. Sama, as-sholatu imaduddin, kata Rasul. Sholat itu merupakan tiangnya agama. Pondasinya adalah sholat, gandengannya adalah zakat. Bapak mau rajin puasa sunnah, mau rajin zikirnya kencang, tapi kalau tak sholat, tak zakat, berkah, tapi keberkahannya terhambat Pak. Terhambat, belum nyampe Pak. Keran belum dibuka Pak. Toren air. Itu air Pak, udah itu airnya Pak. Tapi kerannya belum dibuka Pak, tak ngalir kemana-mana. Karena disumpah Pak, dikunci Pak, dikunci. Buka kuncinya apa? Sholat dan keluarga zakatnya. Itu buka kunci Bapak, itu masternya. Itu kalau Bapak bisa, Bapak orang kaya, bisa berjuang pakai harta, berarti wajahi dunia amalikum. Berjuang dengan harta kita. Berapa boleh? Maksimal kalau Bapak itu punya gajian 1 bulan dengan paling kecil 1.600.000. 1.600.000 sebulan, wajib keluarga sedekah wajibnya cuma 2,5%. Kecil. Kalau 1 bulan tak sampai 1.600.000, Bapak tak wajib zakat, tak wajib sedekah wajib, tak wajib Pak. Bapak tak wajib zakat, tapi Bapak wajib dizakati.
Begitu saja Pak. Berarti Bapak sudah duafa, lemah ekonominya, bisa fakir, bisa miskin. Lalu sedekah, sedekah. Tapi sedekah pakai harta, pakai jiwa, berjuang pakai jiwa. Bagaimana? Gampang memberi pertolongan kepada orang susah Pak, dengan tenaga. Pokoknya saya sudah tua, tenaga sudah tak kuat. Ya sudah pakai pikiran. Pokoknya saya sudah tua, malas mikir. Ya sudah, pakai doa. Pokoknya saya nggak bisa doa. Ya sudah, senyum. Karena senyum itu kata Rasulullah, "Tabasyumuka fi wajhika laka shadaqah." Senyummu kepada orang itu menjadi sedekah. Pokoknya saya tak bisa senyum. Ya sudah, mati. Kalau sudah mati tak ada senyum Pak. Berarti jadi mah. Kalau sudah mati tak wajib sedekah Pak. Karena sudah mati Pak. Paham Bapak Ibu? Paham Pak? Bapak siang malam cari duit. Time is money. Waktu adalah duit. Tak mana sholat 5 waktu. Dapat duit tak ada keluarga sedekah wajibnya. Berapa sebulan? Sebulan paling kecil 7,5. Karena tak berkah. Tanggal 7 sudah koma. Kalau tanggal 7 sudah koma, lumayan bisa dimakan satu pekan. Kadang-kadang 7 menit sudah koma. Baru terima gajian habis kecopetan, baru terima gajian habis kemalingan, baru terima gajian habis kecelakaan, baru terima gajian habis dia keluarkan menghadapi masalah-masalah yang bertubi-tubi datang kepadanya. Banyak tapi tak ada kebaikannya, banyak tak ada kebahagiaannya. Itu namanya tidak Kalau berkah bagaimana kembali? Islam memberikan ilustrasi ya. Maka nanti itu kalau berkah seharusnya untuk satu orang, karena dia berkah bisa dimakan sampai 3 orang. Contoh Pak, kita ini anak-anak kerja sebulan kadang-kadang 2 juta, 2 juta setengah, 3 juta, tak tentu Pak. Tapi seolah waktu tak pernah dia tinggalkan Pak. Begitu dapat duit dia keluarkan paling kecil 2,5% Pak. Dia keluarkan sedekah wajibnya. Sedekah wajib harus pakai niat. Sedekah yang tak pakai niat itu namanya sedekah sunnah. Sedekah wajib harus pakai niat. Bapak sudah misalkan 2,5% sudah niat Pak. Misalnya, ya Allah, ini niat zakatku ya Allah. Misalnya itu sudah niat Pak, sudah niat. Pak, Bapak kerja sehari semalam Pak, dapat 2 juta, 3 juta, 4 juta, tapi rajin sholat. Begitu dapat keluarkan sedekah wajib zakatnya dia keluarkan 2,5%. Berkah, karena berkah. Badannya sehat, walafiat, hatinya tentram, damai dan tenang, punya rumah tangganya asmara, as-sakinah, mawaddah warahmah, bahagia, punya anaknya soleh dan soleha. Itu rezeki Pak, dari mana saja dibuka oleh Allah Pak, dapat rezeki dari arah tak pernah dia duga-duga. Akhirnya apa? Dia tak punya masalah, tenang. Dia bisa nyumbang buat masjid, atau musola, atau pesantren, atau rumah tasbih. Bahkan dia bisa sampai nabung, sampai dia bisa naik haji. Minimal dia bisa umroh. Sedikit perbaikannya banyak, itu adalah berkah. Beda berkah atau beda sukses? Duit berubah jadi berkah. Ada nih, sebentar lagi ya. Duit pernah ngomong. Kenalkan namaku adalah duit. Walaupun aku tidak pernah memperkenalkan diri, tapi sungguh aku sudah sangat terkenal. Dari kalangan anak-anak, aki-aki, tunanetra, orang gila sekalipun tahu kalau aku duit. Wajahku biasa-biasa saja. Perhatikan Pak, ini ada gambar-gambar wajah-wajah para pahlawan Indonesia. Wajahku biasa-biasa saja. Fisikku juga lemah, aku bisa diremas-remas, bisa dirobek-robek, dicoret-coret, dibakar, aku bisa dibuang kemana saja. Kenapa? Karena aku memang lemah. Tapi kalian jangan salah, walaupun aku lemah, aku bisa merubah tatanan kehidupan dunia. Betul? Kalau mau tanya apa? Pak, orang bisa naik haji kadang-kadang punya apa? Duit. Walaupun dihajikan gratis, yang menghajikan yang pasti pakai duit, betul? Di sini sudah haji belum? Ada yang belum haji Pak? Yang belum haji minimal umroh. Yang sudah haji tolong pakai hotel haji, pakai hotelnya Pak haji. Yang sudah hajah pakai hotel hajah, pakai. Jika belum pakai pergi haji kemana-mana, pakai Pak. Riak bukan riak, supaya hajinya makbul, supaya umrohnya, supaya hajah makbul.
Masa Pak, tak mungkin Pak dia pakai peci kemana-mana, peci haji dia pakai Pak. Tak mungkin dia masuk diskotik, tak mungkin Pak, tak mungkin. Tak mungkin dia ke tempat-tempat maksiat. Kalau dia pakai peci haji, dipanggil Pak Haji, tak mungkin dia tak sholat 5 waktu. Dia malu sama hajinya Pak, malu, tak mungkin Pak. Betul? Betul kan? Jadi haji mabrur, pakai kendaraan pakai Pak, bagus pakai haji, pakai kendaraan haji. Betul Pak? Oh, yang belum naik haji mau naik haji enggak? Mau umroh enggak? Bapak nanti kalau sudah masternya Pak, sholat mau jangan tinggalkan, keluarkan sedekah wajibnya zakat, baru yang ketiga amal Pak, yang sunnahnya Pak, yang wajib tadi sholat dan zakat, sunnahnya Pak, Bapak baca saja. Ini ada sholawat khusus biar cepat naik haji dan umroh, amalkan Pak. Sholawat khusus biar cepat naik haji dan umroh, namanya sholawat haji. Ada di buku ini Pak, amalkan. Pokoknya nyaman seperti ini Pak, makanya haji gratis, umroh gratis. Mengamalkan kalau masuk haji semua di Bapak Ibu. Barokah baca sholawat ini Pak, sholawat hajian. Oke, orang misalnya haji gara-gara punya duit, jabatan bisa hancur gara-gara duit. Yang punya jabatan Pak, jabatannya biar bagus Pak. Berarti Bapak baca di sini ya Pak ya. Jabatan biar bagus, karir biar bagus, bukan pada jimat-jimat, bukan Pak. Tapi amalkan Pak. Ini ada doa spesial langsung dari Allah. Allah ajarkan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman Nabi yang paling kaya punya kerajaan. Ternyata Nabi Sulaiman sudah baca doa ini. Doanya yang mana? Ada di buku ini. Yang punya usaha dagang, dagangnya belaris, usahanya lancar, nelayannya dia sering banyak, petani dia subur, baca Pak. Baca doa yang sering dibaca oleh Nabi Sulaiman juga. Nabi Sulaiman Nabi yang paling kaya. Ternyata Nabi Sulaiman sudah baca doanya. Amalkan Bu ya, nanti ada di buku ini. Jabatan bisa hancur gara-gara duit. Sahabat bisa berkhianat gara-gara duit. Orang bisa masuk penjara gara-gara duit. Bahkan orang bisa tak masuk surga selama-lamanya juga gara-gara duit. Ketika hidup dia tinggalkan hutang-hutang. Ketika dia punya duit, hutang tak mau dia bayar. Sampai dia meninggal dunia, hutang tak dia bayar. Tak ada keluarga ahli waris yang membayar hutangnya. Dan orang yang dia piutang tak ridho, tak ikhlas, maka ruhnya tergantung-gantung antara langit dan bumi sebelum hutang-hutang dia selesaikan. Hati-hati yang punya hutang Pak, cepat selesaikan hutang kita, cepat Pak. Jual aset, jual aset. Lebih baik tak punya harta, yang penting tak punya hutang, betul? Nanti yang punya hutang, silakan amal ya Bu ya. Di sini ada amalan khusus dari Nabi Muhammad yang diajarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Amalkan Pak, cuma dibaca di hari Jumat Pak. Pokoknya ketika punya hutang ngamalin doa ini Pak. Cuma 3 kali Jumatan hutang lunas. Nanti yang pengen jual rumah, pengen jual tanah, pengen jual apapun Pak, Bapak amalkan ini Pak, doa ini Pak. Cepat laku insya Allah, cepat laku. Tapi dengan syarat ya, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, keluarkan dulu zakatnya, lalu amalkan ini Pak. Bu, tangannya lebar. Bu, suami istri sudah berantem gara-gara duit. Bahkan orang berani jual tubuhnya juga gara-gara duit. Nauzubillah. Katakan begini, aku bisa menebus obat kalian di apotek, tapi mohon maaf aku tidak bisa menyembuhkan penyakit kalian. Kenapa? Karena aku hanya duit, aku bukan Tuhan. Tetapi kenapa banyak manusia yang menuhankan saya? Jangan mata-mata punya duit sombong, bisa berobat ke Amerika, Jerman, Jepang, Amerika, bisa dari dokter yang termahal, bisa dari rumah sakit yang termahal, bisa beli obat yang termahal, pulang tak kunjung sembuh. Kenapa tak sembuh? Karena duit hanya bisa mengobati, tak bisa menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Wa idza maritu fa huwa yashfi. Kalau sakit Allah yang menyembuhkan. Nanti kalau dia sakit, kalau saya nggak sakit maka medis Pak, ke dokter, cari penyakitnya Pak. Kalau dokter tak ketemu, berarti penyakit non medis. Kalau penyakit non medis, Bapak diamalkan di sini Pak. Di sini ada doa ruqyah syariah. Ruqyah jambi-jambi syariah sesuai dengan ajaran agama Islam, jambi-jambi dengan Al-Quran. Kalau ada nanti Pak khawatir ada yang guna-guna Pak, ada kata jin, ada jin yang iseng, atau di rumahnya banyak jin, atau ada yang kesurupan. Kalau ada yang kesurupan Pak, Bapak bacain Pak doa-doa ruqyah ini Pak, amalin. Doa ruqyah.
Pokoknya itu ketika menghafal Al-Quran Pak, belum nanti ruqyah Pak. Ada yang kesurupan minta tolong Pak, mau baca surah Yasin. Ketawa jinnya Pak. Hahaha. Lebih bertahan daripada ente. Dia nggak ngerti Bu, tapi begitu dibaca ayat-ayat ruqyah, dia langsung keluar Pak. Nggak sampai 2 menit kelepar-kelepar. Kenapa? Karena Al-Quran ada ayat-ayat mengazab jin, ada ayat-ayat yang membakar jin. Ini amalkan doa ruqyah. Nanti kalau ada yang kesurupan Pak, bacain aja Pak. Doa ruqyah. Bu, kalau sakit ke dokter sudah, doa sudah. Pak dokter sudah, doa sudah sembuh. Bapak bantu sedekah Pak, sedekah. Karena sedekah itu bisa memanjangkan umur. Sedekah bisa menolak segala macam musibah. Kalau dokter habis berapa? 1 juta. Sedekah harus berani 50%. Harus berani Pak. Tapi kalau orang hebat, sedekah lebih hebat Pak dari apa dokter. Kalau dokter yang harus 1 juta, sedekah yang 2 juta Pak. Oke itu boleh ya. Dia mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia Bapak Ibu. Sedekah ya Pak ya. Sedekah Pak, sedekah. Terakhir ya karena duit, aku ini duit diciptakan untuk melayani kehidupan manusia, tetapi kenapa banyak manusia yang banyak menjadi budak saya. Terakhir sudah mau selesai Pak. Please tolong jangan pernah cari aku duit di surga. Aku duit sudah tak ada di surga. Aku duit sudah tak laku di surga. Kalau nanti sampai kalian kena panggilan Allah yang ketiga, ingat Bapak Ibu adik-adik, panggilan Allah cuma ada 3. Artinya pertama, panggilan sholat 5 waktu. Hayya 'alas shalah. Kokoli sebelum masuk Islam, setiap dengar suara azan, kokoli melamunkan. Kokoli lihat orang Islam sama orang Tionghoa, kita sama-sama punya kesamaan, sama-sama punya hanya sholat, sama-sama punya hanya. Panggilan yang kedua, labbaik Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Naik haji minimal umroh. Jangan sampai kena panggilan yang ketiga. Panggilan yang ketiga, rahmatullah, inna lillahi. Jangan sampai kena panggilan yang ketiga. Kalau sampai kena panggilan yang ketiga Pak, pengurus lari Pak, coba cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina ama berita duka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Anu bin Anu. Itu sudah kena panggilan ketiga Pak. Hati-hati. Kalau sampai kena panggilan yang ketiga ke rahmatullah, aku duit yang kalian simpan selama ini. Kalau kalian sampai kena panggilan yang ketiga, panggilan yang pertama dikasih telinga dengar suara azan, tak mau sholat. Panggilan yang kedua ada duit, lebih senang-senang jalan-jalan ke Amerika, Jerman, Eropa, Prancis, Jepang, ke tempat-tempat wisata, tak mau haji, tak mau umroh. Padahal umroh adalah wisata religi. Karena panggilan ketiga matinya suul khotimah, tempatnya bukan di surga tapi sebaliknya. Kalau sampai kena panggilan yang ketiga, rahmatullah, aku duit yang kalian simpan selama ini, aku duit yang kalian pakai selama ini, aku duit tidak bisa menemani kalian baik di alam kubur apalagi di alam akhirat. Kecuali ada kecualinya. Kecuali kalau aku duit ketika kalian masih hidup, cari dengan cara yang halal. Lalu sebagian kalian bantu pesantren tahfidz, pesantren tahfidz, pesantren modern, pesantren salaf, kalian bantu masjid, kalian bantu musola, santuni anak yatim, piatu mu'afak, bagi miskin dan sebagainya. Maka aku duit bisa menemani kalian baik di alam kubur apalagi di alam akhirat. Duit yang sukses berubah jadi berkah. Duit yang memberi dia kesenangan di dunia, duit ini Pak memberi dia kesenangan di alam kubur sampai di alam akhirat. Siapa yang ngomong? Yang ngomong bukan Pokoli, itu yang ngomong dari Nabi Muhammad. Idza mata ibnu Adam ingqama anhu amalu illa bisalasi. Kalau anak Adam meninggal,
manusia meninggal dunia putus antara hidup dan yang mati. Yang mati sudah tak bisa beramal seperti dia masih hidup, dia bisa mendatangkan pahala kecuali ada 3. Salah satunya sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya walaupun dia sudah meninggal dunia. Jadi ketika dia masih hidup, dia punya duit Pak, dia sedekahkan di jalan Allah Pak. Ketika dia meninggal, duit nemani dia di alam kubur sampai di alam akhirat. Setuju? Adik-adik sudah selesai. Saya tadi siapa pada? Mana tadi sini. Cepat saya sini. Ini anak dia yang hebat-hebat ya, rajin berilmu ya, luar biasa ya, anak pesantren Nurul Huda. Yang sebelah kiri saya, sebelah kiri. Nanda, ini 50.000 buat Ananda. Walaupun cuma 50.000, lumayan daripada lumayan. Ambil Nanda. Nanda namanya siapa sih? Oh namanya Syukran. Ya, Syukran ya. Namanya Syukran Pak. Pinter Pak, namanya Syukran. Oh namanya Syukran. Oke, ambil saya. Kelas berapa? Kelas 7, berarti satu sama dia ya. Oke, ambil saya. Tinggalnya di mana? Di mana? Sebulan. Oh, sebulan. Yakin tinggal di sebulan? Yakin. Bukan tinggal di rumah. Tinggalnya kan bisa di rumah, pesantren, apartemen, alamatnya cuma sebulan. Itu alamat. Tinggalnya di mana? Pokoknya kesel juga. Kemarin waktu sebelum corona suka ceramah Taiwan, Taipei, Hong Kong Pak. Buatkan BRI Cina. Pernah pulang dari Taiwan tahu nggak kita? Pokoknya itu pagi sama pramugari. Itu gara-gara pramugari cewek Pak, di orang Tiongkok matanya sipit seperti pokoknya. Dia non muslim, pokoknya muslim Pak. Dia sentimen Pak, ini hati marah Pak. Pokoknya karena lu orang ini Tionghoa tapi Ustaz di Indonesia. Ingat pokoknya tidak boleh berdoa di atas pesawat. Ingat ya pokoknya tidak boleh berdoa di atas pesawat. Berdoa harus di dalam pesawat. Kalau di atas kenapa? Jatuh. Tak boleh berdoa di atas, berdoa harus di dalam pesawat. Tinggalnya di mana? Pesantren. Alamannya? Sebelah. Tadi bawa sholat ya. Ini kalau tadi bawa sholat ntar berubah jadi tisu lagi. Berubah. Ini bawa sholat ini. Caranya begini tak? Begini. Ini 50.000. Tipe begini. Tipe yang cantik. Tipe yang cantik. Nah ya. Ini. Lalu masukin dalam kantong. Kantong begini masukin. Ini bawa sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bawa sholat. Insya Allah gara-gara begini Pak, radio sholat Pak 5 waktu tak pernah dia ya, gara-gara Ustaz ya, takut berubah Yesus. Kalau sholat rajin subuh sampai asar. Nanda makasih ya. Ya, doakan anak syukron semua anak-anak santriwan dan santriwati pondok pesantren Nurul Huda jadi anak yang berkah dunia akhirat. Nanda makasih ya. Silakan kembali ke alamnya, ke tempatnya. Bapak Ibu sudah lihat Pak? Sudah selesai ya Pak ya? Sudah selesai Pak, Bu, pengen berkah ya? Oke, ini kalau dibahas panjang ya Bapak Ibu ya. Waktu kita sudah habis Pak. Nanti kita bahas insya Allah. Bapak Ibu, ini kunci-kunci keberkahan Pak. Nanti baca di sini Pak. Bapak kalau baca di sini, Bapak tahu kunci-kunci keberkahan. Duit, T-U-I-T, dibaca duit. Itu duit lama sukses, ini duit lama berkah. T-U-A, usaha, I-nya ikhlas, T-nya tawakal. T-nya ada 4, pertama doa. Di sini kalau ada yang jomblo, Pak belum nikah, Pak siapa yang STND? Pak sudah nikah belum Pak? Udah, apa sudah nikah? Belum nikah? Belum, berarti STND sudah tua masih jomblo. Yang STND punya organisasi namanya IPTN, Ikatan Pemuda Telat Nikah, atau IPTEK, Ikatan Pemuda Telat Kawin. Tapi tenang Pak, akan dapat istri-istri yang telat kayak pengantin. Bagi yang jomblo belum ketemu jodoh, tak usah khawatir. Nanti baca kawan. Ada doa biar cepat ketemu jodoh. Ibu, bapak, ina, mama, kalau punya anak sudah berusia belum ketemu jodoh, ina, mama tak usah risau. Amalkan
doanya sini. Ayo amalkan ya Bu ya. Doanya orang tua buat anak-anaknya itu seperti doanya seorang nabi buat umatnya. Bantu orang tua dengan doa. Doanya yang mana? Doa yang sering dibaca oleh Nabi Musa. Nabi Musa ketika jomblo suka baca doa ini Pak. Langsung dikasih jodoh yang terbaik, putrinya Nabi Syuaib. Doanya yang mana? Amalkan di sini. Ini banyak doa-doa keberkahan, banyak doa-doa keberkahan Pak. Karena itu doa. Yang kedua, doa restu orang tua. Ya, makanya Bapak kalau punya anak Pak, nanti kasih ini Pak, biar nanti orang tua Pak. Yang ketiga, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. As-sholatu lughatan ad-doa. Sholat menurut bahasa adalah doa. 100% dalam sholat itu adalah doa. Ingat, sholat kandungannya adalah zakat, sedekah wajib Pak. Saat kata tahun sebutin Pak, itu sudah pakai Pak nempel, tak ya? Wakili Pak. Yang keempat, perbanyak baca sholawat. Sholat dan sholawat satu kalimat. Sholat disolli. Sudah sholat, otomatis sudah baca sholawat. Tidak dalam sholat itu ada sholawat. Ini banyak sholawat Pak. Dari sholawat Nabiya, Pujian, Nurul Anwar, semuanya ada Pak. Pokoknya beri siapa mengarangnya dan apa manfaatnya Pak. Kalau sholat langsung dari Nabi Muhammad, salah satu langsung namanya. Kalau sholawat itu langsung dari Nabi Muhammad, namanya sholawat ummi. Sholawat ummi itu langsung dari Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini sholawat ummi Pak. Di sini ada sholawat naik haji, sholawat cepat umroh, semuanya ada Pak. Pak, kesimpulannya, hubungan sama Allah dirikanlah sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu hablin minallah. Gandengannya apa? Sedekah. Sedekah wajib mau sedekah sunnah itu hablin minan nas. Hablin minallah dengan sholat, sedekah itu hablin minan nas. Sholat sedekah tak bisa dipisahkan Pak. Betul? Hubungan sama Nabi Muhammad, perbanyak baca sholawat. Jembatannya doa restu orang tua kita, baru kita yang doa. Kita orang tua Rasul Allah Rasulullah orang tua kita, sampailah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, itu contohnya dipakai sini Pak. Punya apa? Usaha. Wa idza qudiyatish shalat. Kalau sholat sudah kalian kerjakan, baru fantasyiru fil ardh wa batamu min fadlah, baru bertabaran di muka bumi dalam rangka menggapai karena Allah. Sudah kuat, saya usaha. Usaha kalau mau berkah minimal 12 kunci Pak. Nanti baca di sini Pak, 12 kuncinya Pak. Pertama, pasang niat karena Allah. Kedua, kalau sudah usaha menghasilkan duit, keluarkan sedekah wajib Pak, zakat keluarkan Pak. Yang ketiga, buka tali silaturahim. Yang keempat, usaha yang berkah, yang baik dan halal. Yang kelima, sampai 12 nanti baca di sini. Ingat ikhlas, niatkan semata-mata mengharap ridho Allah. Bagaimana baca ikhlas? Apa perbedaan sama ridho? Baca di sini Pak. Sehebat apapun doa, sehebat apapun usaha, kalau tak ikhlas, bukan karena mengharap ridho Allah, tidak ada nilainya di hadapan Allah dan tak akan mendatangkan sebuah keberkahan. Doa, usaha ikhlas, baru T-nya tawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Fa'idza azamta, kalau kalian sudah berkata-kata, itu ada proses Pak. Ada doa, usaha, ikhlas, baru tawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Bu, nanti jelasnya silakan baca di buku ini ya. Yang pengen belajar berkah dibaca Pak, tolong dibaca Pak. Sayang Pak, ini sudah hampir 1 juta eksemplar. Ini buku dakwah bil qalam penutup selesai. Ini dakwah bil qalam, dakwah dengan cara menulis PBZ sepanjang masa. Bapak Ibu mohon maaf ya Bu ya. Pokoknya sudah menulis 4 buah buku Pak. Buku kelima kita selesai Pak. 18 tahun meneliti, ini 17 tahun meneliti Pak. Rahasia menggapai keberkahan. Ina Bapak Ibu siapa pun dapat buku ini nanti Pak, dapat buku ini dibaca Pak. Kalau sudah dibaca, nanti akan tahu hartanya Pak lama untuk jadi berkah. Jabatannya jadi berkah, rumah tangga jadi berkah, dagang jadi berkah, bisnis jadi berkah, taniannya jadi berkah, umur jadi berkah. Insya Allah memberikan husnul khotimah. Ini buku kalau sudah dapatkan, dapatkan buku ini. Nanti kalau sudah baca buku ini Pak ya, sudah dibaca nih, please tolong Pak, pesan yang terakhir Pak, jangan dilempar begini Pak di meja, jangan. Apalagi di lantai, tak boleh, tak menghormati ilmu. Tapi ini buku letakkan spesial di lemari. Ada yang mohon maaf ya, pokoknya masuk Islam umur 15 tahun. Pak
3.000 santri lebih kurang di sana. Tiap masuk ke masjid, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, pokoknya santri yang paling pulang terakhir dalam masjid. Kenapa pulang terakhir pokoknya? Pokoknya mencari Al-Quran yang tercecer di atas lantai. Tunggu Pak, jadi itu macam bersih Pak, ada Quran di Pak. Pokoknya ini apa? Cari Quran Pak. Dapat Quran di lantai, aku ambil. Jangan robek, aku ambil. Letak di ventilasi, letak di tengah-tengah, letak di atas mimbar, letak di atas meja. Tak pernah di lantai Pak. Tahu nggak? Pokoknya ketika pesantren bawa buku tak pernah begini, tak pernah begini, tak pernah. Bawanya selalu begini. Ilmu letak di dada, begini. Ya, tak pernah bawa begini. Anak sekarang bawa buku kurang ajar, bukunya begini, lembir, diletak di pantat sama dia. Dudukin sama dia. Kadang-kadang kepala temannya dia ketok, tok, tak berkah, ya, tak berkah ya. Bawa buku apalagi dalam Quran kitab, nggak boleh begini ya sayang ya, tak boleh begini ya, boleh begini. Kalau di orang pesantren ada lemari, ada raknya ini. Yang paling atas Al-Quran, nomor 2 kitab, nomor 3 buku, keempat baru pakaian, yang kelima terakhir baru sendal, baru sepatu. Yang paling apa? Al-Quran. Hormati ilmu, ilmu akan berkah. Hormati guru-guru kita, ustaz-ustazah kita, ilmu akan berkah. Muliakan orang tua kita, hidupnya berkah. Nanti kalau sudah baca buku ini, selesai dibaca, sebelum letak lemari Pak, tolong tulis nama kita. Di sini ada setengah lembar kosong. Kalimatnya pesan. Kelihatan Pak? Bukan kelihatan Pak? Pesan, tulis. Hadiah papa mama buat anakku yang tercinta. Anaknya ada berapa Pak? Anaknya 5 Pak? Kasih 5 buku Pak. Masing-masing. Pertama buat Fatimah, Aisyah, Usman, Soleh. Kasih masing-masing Pak. Masing-masing. Letak lemari Pak. Kalau kita sudah meninggal dunia, itu buku otomatis akan jadi kenang-kenangan. Kapan jadi kenang-kenangan? Apabila kita sudah meninggal dunia. Makanya nanti sebentar lagi sudah selesai doa bersama nih Pak. Sebentar lagi doa bersama. Selesai doa bersama, kita boleh foto-foto bersama. Boleh, selfie juga boleh. Boleh minta foto yuk. Boleh foto, boleh selfie. Tapi syaratnya yang paling syaratnya tak boleh bilang buat kenang-kenangan, tak boleh. Pokoknya foto bersama yuk. Buat apa Bunda? Buat kenang-kenangan. No, habis foto langsung mati jadi kenang-kenangan Pak. Tak boleh. Foto bukan buat kenang-kenangan ya. Foto itu buat dokumentasi. Sekali lagi ya, foto buat dokumen, bukan buat kenang-kenangan Pak. Kalau buat kenang-kenangan Pak, habis foto langsung mati. Ini kenang-kenangan betul-betul. Tak boleh ya. Al-kalam tulis doa, ucapan sebagian dari doa. Ini jadi kenang-kenangan Pak, jadi kenang-kenangan. Begitu jadi kenang-kenangan, anak kita rindu sama orang tua yang sudah meninggal. Pasti dia cari peninggalan yang berharga. Ternyata peninggalannya ada buku. Dia baca buku ini Pak. Begitu dia baca dengan penuh kerinduan, dapat hidayah, jadi anak yang berkah, berubah soleh dan soleha. Karena salah satu doa yang sampai kepada orang tua yang sudah meninggal adalah doa anaknya yang soleh dan soleha. Ini buku cocok untuk kado pernikahan. Kalau ada yang menikah, berikan buku sebagai kado pernikahannya. Dia dibaca meraih rumah tangga yang berkah. Jadi pedagang, pemimpin, pengusaha, nelayan, petani baca buku ini. Ini buku sudah diteliti langsung oleh Bapak Mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Ketika dibaca buku ini, apa kata beliau? Apa rahasia untuk menggapai keberkahan hidup, usaha, rezeki, keluarga, keturunan, jabatan, dan jodoh, serta meraih sukses dunia akhirat, meninggal mencapai husnul khotimah? Jawabannya ada di buku ini. Ini buku tak ada di Gramedia, tak ada toko buku manapun saja. Ini buku hanya bisa didapatkan hanya bersama Kokoli, di mana Kokoli berada. Ini bestseller Pak, sudah habis hampir 1 juta eksemplar. Ceramah di Sumatera Selatan, Bapak Gubernur mengambil 3.000 eksemplar. Ceramah di Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, Bapak Kepalanya mengambil 500 eksemplar. Kemarin di Mabes TNI Cilangkap ceramah, Bapak Kepalanya mengambil 500 eksemplar. Ceramah di Polda Metro, Bapak Kepalanya mengambil 300 eksemplar. Ini juga sudah didapatkan Pak.